Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel Awis Kreatif. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat dari kisah nyata. Sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali salawat, dan hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Awis Kreatif. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, salawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini nampak jelas bahwasanya hakikat salawat bukan hanya sekedar menyenandungkan madah kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Khalik sebagai Raja semesta alam, sehingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasihnya yang tak lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faedah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar berselawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi Rabbi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Bagikan oase yang bertahan dalam kembara zaman, terus menerus, lama kelamaan, dan tak pernah lekang oleh waktu. Melantunkan selawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengundang hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak akan mampu dijangkau oleh nalar. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah kisah yang disadur dari buku 114 kisah nyata doa-doa terkabul karya Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdurrahim. Al-Kisah, seorang ulama zuhur bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan salawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah. Abdullah mendapati pemuda itu masih asik saja dalam lantunan salawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut, setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak malah memperbanyak salawat dan doa, padahal itu yang lebih dituntut, sedangkan engkau semenjak dari tadi hanya asik bersalawat saja? Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan salawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Kurazan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada, dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya
telah bertukar menjadi Hiram atau keledai. Bagaimana saya memberitahukan kepada orang-orang ihwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih, sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya, pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu bercahaya, memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih, Muhammad." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahukan saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah tetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga ayahmu termasuk orang yang gemar berselawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu, dan demikian aku datang untuk memuliakan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Semoga kisah di atas bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua, yakni senantiasa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bisyawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.